Tidak ada yang pernah menyebutkan adanya kuburan di hutan itu. Padahal Arman sudah tinggal di desa Sukalembah hampir 3 bulan. Ia sering masuk hutan untuk mencari kayu bakar dan menandai jalur sungai kecil di dalamnya. Hutan itu tua, lebat, dan lembab tapi tidak pernah terasa aneh. Sampai siang itu, Arman sedang mengejar kambingnya yang lepas. Hewan itu berlari menembus semak, masuk lebih dalam dari biasanya. Arman mengumpat pelan, lalu mengikutinya. Semakin jauh ia masuk, suara hutan perlahan menghilang. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya bunyi langkah kakinya sendiri. Lalu ia melihatnya, di antara pepohonan tinggi, ada sebongkah tanah yang berbeda warna. Lebih gelap, lebih rata, seolah pernah digali lalu ditutup kembali dengan rapi. Arman mendekat, di tengah tanah itu berdiri satu nisan batu. Tidak besar, tidak baru, tapi bersih, terlalu bersih untuk sesuatu yang berada di tengah hutan. Tidak ditumbuhi lumut, tidak keretak. Arman menelan ludah. Siapa yang dikubur di sini? Ia menunduk membaca ukiran di nisan. Tulisan itu sudah memudar, tapi masih bisa dibaca. Dikubur agar tidak kembali. Tidak ada nama. Tidak ada tanggal, hanya kalimat itu. Angin berdesir pelan, membuat pepohonan bergoyang perlahan. Tapi anehnya, daun-daun di sekitar kuburan tidak ikut bergerak. Arman merasa tengkuknya dingin. Ia mundur satu langkah dan tanpa sengaja menginjak sesuatu. Krek, Arman melihat ke bawah, ranting kering patah di bawah kakinya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Di sekitar kuburan itu, tidak ada satupun jejak hewan. Tidak ada bekas babi hutan, tidak ada kaki rusa. Tidak ada semut. Seolah-olah semua makhluk hidup menghindari tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara, bukan dari dalam hutan melainkan dari bawah tanah. Suara seperti tarikan napas panjang. Arman membeku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Cuma perasaan, bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia berbalik hendak pergi, namun sebelum melangkah, terdengar suara lain lebih jelas, lebih dekat. Ketukan pelan dari dalam tanah, tok-tok, tok seperti seseorang yang mengetuk dari dalam peti. Arman berlari, ia tidak menoleh ke belakang sampai keluar dari hutan. Nafasnya terengah, dadanya sesak, tapi ia selamat. Malamnya, di rumah, Arman menceritakan semuanya kepada tetua desa. Wajah laki tua itu langsung pucat. Kamu membaca tulisannya? Tanyanya pelan. Arman mengangguk. Tetua desa menunduk lama sebelum berkata, besok jangan kembali ke sana. Kenapa? Karena, suaranya bergetar, kuburan itu bukan untuk orang mati. Dan malam itu, dari arah hutan, Arman mendengar suara ketukan pelan. Sama seperti yang ia dengar dari dalam tanah.